Jadi maaf, belum kita berdiri satu mat. Ini namanya ice breaking untuk konsentrasi Bapak Ibu. Jadi Bu Hantian lakukan apa yang didengar. Silakan mau ikuti apa yang ulun suruh. Silakan putar tangan Bu Hantian. Putar. Ingat apa yang Bapak Ibu dengar, itu yang diikuti. Putar. Pegang dagu. Ada yang kadang konsentrasi. Pegang dagu. Kata kuncinya apa yang didengar? Sekali lagi Bapak Ibu lah. 1, 2, 3. Putar. Pegang hidung. Terima kasih, alhamdulillah. Baiklah, ulun mulai untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja mengingat waktu. Di sini ulun ingin berbagi apa yang ulun dapatkan selama ulun mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini terkait dengan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Jadi ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan apa yang ulun dapatkan. Langsung. Nanti ulun ada minta bantuan Bapak Ibu, nanti ada beberapa soal. Di sini itu konsep inti budaya positif. Yang pertama, konsep intinya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keadaan kelas, segitiga restitusi. Menurut ulun budaya positif ini sangat penting untuk kita semua, karena ini selalu kita laksanakan di sekolah. Makanya ini kesempatan baik bagi ulun untuk berbagi apa yang ulun dapatkan selama ulun mengikuti pendidikan. Yang pertama akan kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirangsang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu pasti pahamlah Bapak Ibu, berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Nah, maksudnya itu berdiferensiasi itu adalah kita membuat perangkat ajar atau model ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kita melihat kebutuhan peserta didik kita itu yang seperti apa yang diperlukan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Ini karena kelihatan Bapak Ibu ulun bacakan nanti ada, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Ulun lanjutkan dulu. Kemudian arti dari disiplin positif. Nah, anak-anak kita kan banyak disiplinnya mungkin kurang Bapak Ibu lah. Jadi di sini disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti akan ulun bahas selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan lewat ancaman atau hukuman. Jadi kita kadang anak-anak itu pasti termotivasi melakukan karena takut ada hukuman kadewani ya. Jadi misalnya mengerjakan tugas terpaksa, jadi jangan karena ini terpaksa atau karena dia akan mendapatkan imbalan atau takut karena dihukum. Ini maksudnya akan kita terapkan dalam diri anak. Ulun lanjutkan nilai-nilai kebajikan. Nah ini, jadi nilai-nilai kebajikan itu yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yang mana itu adalah untuk kurikulum merdeka. Kita kan harus membuat anak yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah itu adalah yang utama. Kemudian kita ingin anak-anak kita seorang yang mandiri,
Yang mandiri, dia bisa mandiri tanpa mengharapkan orang lain, bernalar kritis. Nah, jadi Bu Hanfian kan pasti dalam melakukan pembelajaran pasti membuat satu pembelajaran yang membuat dia supaya berpikir lah, berbandingkan global, gotong royong dan kreatif. Ulun lanjutkan sampai ini. Ada yang mau bertanyakan dulu Bapak Ibu atau lanjutkan? Lanjutkan dulu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ini seluruh atau semua orang pasti kita mempunyai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Jadi kalau kekanakan, kita jangan menganggap anak-anak itu nakal. Tapi sebenarnya perlu kita pahami, berarti di antara 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Misalnya di sekolahan ada laporan, Bapak Ibu itu mengambil makanan ulun. Berarti kebutuhan dasarnya yang mana kira-kira yang ada terpenuhi? Ya, bertahan hidup. Berarti bertahan hidup karena mungkin inya ada pasangan atau apa kan dia ingin berbelanja, tapi kada mampu atau inya lapar, akhirnya dia mengambil punya orang. Di sini ulun ada soal, kita jawab bersama-sama. Nah, untuk yang pertama, pernyataannya Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang dan tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kira-kira itu kebutuhan mana yang tidak terpenuhi? Yang mana Ibu Novia? Tadi kebutuhannya kita ada 5. Bertahan hidupkah, kasih sayangkah, kebebasankah, kesenangan, atau penguasaan? Poinnya ada di sini. Tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kelas harus tenang, tidak ada suara. Kebebasan. Ada yang pendapat yang lain? Kesenangan. Penumpang. Kesenangan. Ya, itu kita ambil dulu. Kita berikutnya. Itu nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, Ibu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ibu Ima, kira-kira kebutuhan mana yang akan terpenuhi? Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Ada pendapat yang berbeda kah? Boleh pendapat berbeda? Kira-kira ada yang berbeda kah sama Ibu Erle? Ada 5 tadi kebutuhan. Jadi kita sekira kita memahami Bapak Ibu, kenapa anak itu melakukan sesuatu, berarti ada kebutuhannya yang memang belum terpenuhi. Jadi tadi apa? Kasih sayangnya. Kita lanjutkan baru kita cari jawabannya. Yang ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira apa? Kesenangan. Rizwan, kesenangan. Jadi ingat jawabannya lah, nanti kita lihat deh. Yang berikutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa itu? Kemenkah? Kebebasan. Hah? Kebebasan. Ada yang berpendapat lain? Kodin, kira-kira kebutuhan apa yang akan terpenuhi? Baik, nah jadi pendapatku pasti berbeda. Jadi kita lihat jawabannya dari pertanyaan tadi. Ini jawabannya. Nah, jadi yang pertama adalah kesenangan. Karena apa? Jadinya tidak boleh bersenandung. Kan dia senang bersenandung, tapi dilarang. Berarti dia kebutuhan
kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kesenangannya. Kemudian itu adalah kasih sayang, tidak menyapa aku padahal aku pakai jepit rambut baru. Maksudnya dia ingin diperhatikan, ingin disayangi. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja dengan ibu guru aja kebebasan. Berarti dia ingin mungkin pembelajaran itu yang beda. Jadi kita harus lihat karakter anak. Jadi kalau anak itu menunjukkan suatu hal yang berbeda, itu bukan kenakalan, tetapi ada kebutuhannya yang memang tidak terpenuhi. Aku sebel gambarku tidak rapi. Ibu guru nunjukin ke teman-temanku depan kelas, itu penguasaan. Karena dia kenapa? Dia merasa dia itu maksudnya gambarnya tidak rapi, berarti kan dia tidak mampu. Jadi apapun juga itu jangan kita harus melihat kebolehannya apa, kreativitas dia, bagaimana hasilnya. Jadi jangan merendahkan lah, itu adalah penguasaan. Jadi ulun lanjutkan, kira-kira paham untuk ini Bapak Ibu lah. Nah, jadi kalau anak-anak kita di kelas menunjukkan sikap yang tidak wajar, kita perlu melihat berarti ada kebutuhannya yang memang tidak terpenuhi. Ulun lanjutkan berikutnya, motivasi perilaku. Nah, ini motivasi perilaku manusia ini ada dari eksperiensi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini maksudnya dari luar, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Contohnya Bapak Ibu, ini maksudnya adalah perilaku yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Misalnya kayak ini, misalnya saya terpaksa hadir di kegiatan mungkin kegiatan ada sosialisasi karena takut ditegur kepala sekolah. Nah, berarti itu kan karena menghindari ketidaknyamanan. Jadi itu orang melakukannya. Kalau untuk ini ada juga orang melakukan, misalnya kayak kekanakan, aku umpatnya main bola, anak dapat hadiah. Nah, jadi bukan dia menonjolkan dari apa yang ada bakat dari dirinya, tapi karena termotivasi adanya hadiah. Atau aku belajar, aku mengadakan ini karena ingin dapat peringkat, dapat hadiah atau dapat penghargaan. Nah itu, jadi perilaku orang kadang terdorong karena ini intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini maksudnya adalah dari dalam untuk menunjukkan kepada orang lain kalau dia itu mampu. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada dua macam. Ulun lanjutkan berikutnya. Nah ini sangat penting kita dalam menerapkan ke anak kita, baik itu untuk saya sendiri sebagai guru BK ataupun wali kelas atau mungkin guru maba juga itu berhak. Jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya ini yang menyebabkan seseorang itu mengalami kayak trauma atau mungkin dia selalu ingat, pernah dihukum ini. Nah, konsekuensi terencana atau disepakati. Jadi konsekuensi ini kita udah ada kesepakatan dengan murid, bila dia melanggar ini dia harus seperti ini. Nah itu, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengerjakan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kadang kita memberikan mungkin anak yang bermasalah, kita sering dengan hukuman. Jadi sebenarnya lebih baik adalah adanya restitusi. Kalau konsekuensi ini bisa kita lakukan untuk menerapkan disiplin. Hukuman pun bisa, tetapi harus sesuai dengan kesalahannya. Ini adalah maksudnya penerapan untuk mendisiplinkan anak. Tapi kalau hukuman biasanya lebih membuat anak itu menjadi mengingat trauma. Jadi lebih baik kita misalnya kalau memang untuk memberikan hukuman, kita harus ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum kita melakukannya. Berikutnya,
Nanti ada yang lagi pertanyaan dulu. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol kita seorang guru. Jadi berkaitan yang di atas tadi dengan di bawah. Jadi di sini ulun memberikan pengetahuan ulun apa yang mendapat selama pendidikan. Jadi kita itu sebagai guru, Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Kita harus tahu kita berada di mana. Yang pertama posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Jadi yang baik itu kita posisi di mana? Manajer. Yang lain sebenarnya posisi kita di mana? Ya, jadi mungkin selama ini kita salah pemahaman, kita sering ulun pun ketika tahun ulun mungkin kita banyak sebagai posisi penghukumnya. Kalau karena kita bersalah, kita langsung menghukumnya tanpa mengetahui sebab akibatnya dulu kenapa dia melakukan kesalahan. Jadi kebanyakan kita sebagai posisi penghukum biasanya, atau ada juga sebagai teman. Kita dekat dalam kekanakan sehingga kita tidak ada batasan, dan itu menyebabkan kadang anak-anak tuh lupa akan batasannya antara guru dengan murid dengan siswa. Jadi yang paling baik itu adalah kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Tapi ini bisa dilakukan juga. Tapi yang paling bagus adalah ini. Ini adalah posisi kita sebagai guru. Ini ada pertanyaan. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Nah, jadi Bapak Ibu boleh melihat dari pernyataan ini kira-kira posisi kita sebagai apa. Yang pertama, hormat bendera selama 1 jam. Itu termasuk apa? Posisi kita apa? Penghukum. Kenapa dihukum? Karena itu menyebabkan ke bisnisnya lah, disuruh hormat selama 1 jam. Itu maknanya menghukum. Seandainya Bang juga pada saat mapel olahraga si Dodit terlambat datang dan disuruh lari mengelilingi lapangan selama 2 putaran, itu termasuk apa? Hukuman. Ini pertanyaan tadi pertanyaan tadi lupa nih. Itu hukumankah? Termasuk konsekuensi kah? Bu, kamu olahraga Bu, kami buat putaran pemanasan. Iya, pemanasan orang seandainya terlambat pelajaran. Tadi lupa memberikan contoh itu. Itu termasuk hukuman kan konsekuensi? Kalau ada kesepakatan sebelumnya berarti konsekuensi. Iya. Tiba-tiba gurunya menyuruh berarti itu hukuman. Hukuman ya. Tapi kalau untuk mapel olahraga itu bukan hukuman, kecuali mapel yang lain. Kan disuruh lari lapangan karena berhubungan dengan mapel olahraga gitu. Nah, jadi ini tadi hormat pada bendera selama 1 jam menghukum. Nanti kita lihat jawabannya. Penghukum posisi kita. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kira-kira tuh posisi kita yang mana yuk? Di antara 5 posisi ini nih. Berapa kali bapak ibu harus beritahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Posisi kita sebagai apa kalau kita berkata seperti itu dengan siswa? Pembuat rasa bersalah ya. Nanti kita dengar. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kira-kira posisi kita sebagai apa itu bapaknya? Sebagai teman, pintar bapak ibu sudah nah. Yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya, atau operasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, manajer sesuai daripada urutannya lah. Ini jawabannya. Nah, kenapa jadi posisi seperti itu? Hormat pada bendera selama 1 jam itu kan kita memberikan hukuman, berarti posisi kita sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah di sini berapa kali bapak ibu harus memberitahukan kamu? Berarti kamu selalu saja kan itu membuat dia rasa bersalah. Teman, ini
ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah, jadi cara kita berpandang itu Bapak Ibu itu beda, bisa beda orang mengartikan. Nah ini sekali ya, sudah tidak apa-apa, lain kali yang sama dulu seperti ini lagi ya. Nah itu berarti posisi kita sebagai teman. Kamu sudah menganggap peraturan sekolah kamu atau konsekuensinya. Setelah perjalanan kamu beli atributnya kau kembali dan jangan diulangi lagi. Berarti ini adalah pemantau. Nah karena di sini kamu tahu konsekuensinya. Jadi di sini manajer. Jadi ini seharusnya yang posisi kita sebenarnya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kalau memang anak-anak bersalah, kita bisa melalui kayak itu. Tahulah kesalahan tiap anak. Kira-kira kayak caranya supaya lebih baik. Tidak mengulangi kesalahan pian. Nah, jadi kita kayak itu. Jangan langsung mengingat pian itu salah. Nah, itu kan artinya di pembuat rasa bersalah. Di sini kita posisi kita. Lanjutkan langsung. Yang ini keyakinan kelas. Nah, ini penting dalam menerapkan disiplin. Bu Hantian perlu mengadakan keyakinan kelas di setiap Bu Hantian masuk. Jadi adakan keyakinan kelas dengan siswa Bu Hantian itu untuk menerapkan disiplin. Jadi jangan ibaratnya satu orang ada semua guru mapel Bu Hantian. Bila masuk kita buat keyakinan kelas. Nah itu harus ditaati. Itu salah satu cara untuk menerapkan disiplin. Jadi per awal dari kita melakukan disiplin itu di kelas dulu Bapak Ibu. Bu Hantian adakan keyakinan kelas atau kesepakatan dengan rekan-rekan di kelas. Lanjutkan. Nah ini pembentukan dari kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau umum, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat supaya anak-anak ingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi sesuai dengan kelas masing-masing buat yang masuk. Bisa buat yang di kelas 7A kita kayak kelasnya seperti ini, 7B seperti ini. Boleh berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan dengan muridnya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi harus terlibat dan harus ada kesepakatan. Ulun dia belajar juga membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas. Nah contohnya mungkin seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah jadi belajar. Setiap anggota kelas perlu menjaga kebersihan. Berarti semua yang ada di kelas harus menjaga kebersihan. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Berarti bila ada kawan yang jangan mengganggu. Nah jadi keyakinan kelas itu yang positif, kata-kata positif, bukan yang kata-kata yang negatif kayak tidak boleh tidak boleh makan atau jadi kita perhalus, tidak boleh mengganggu pada saat belajar. Jadi kita perlu dengan setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Merasa aman maksudnya agar kawanannya jangan ada yang mengganggu. Nah nanti Bu Hantian ini contoh olah yang kayak ini. Nah Bu Hantian terserah aja lawan murid, lawan teman kelas mau yang kayak apa. Nah habis itu kayak apa kita sepakati. Nah sepakati jadi setiap masuk diingatkan. Setiap sebelum pembelajaran Bu Hantian mengingatkan. Jadi kita ada keyakinan kelas toh. Nah jadi diingatkan ini setiap Bu Hantian masuk. Saya kiranya ingat. Itu adalah langkah pertama kita akan mendisiplinkan murid kita. Selanjutnya yang ulun pelajari untuk penerapan disiplin itu segitiga restitusi. Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini biasanya kita untuk menangani masalah kasus. Jadi kasus itu sebenarnya bukan hanya untuk guru BK, bisa untuk guru mapel, bisa untuk wali kelas. Jadi Bu Hantian kalau memang ada kasus yang langsung bisa dipanggil, dipanggilinya. Kalau memang ada yang sangat berat, bisa berhubungan dengan guru BK. Nah, untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Nanti ulun jelaskan apa itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah tahapan kita melakukan segitiga restitusi. Lanjutkan. Nah, ini maksudnya
menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan ada bagian dari proses pelajaran. Nah ini kata-katanya bisa kita pakai pada awal kita berkomunikasi, kita memanggil anak nih. Nah, ke ruangan ibu. Nah kita mau ada pertanyaan ini. Tahulah kenapa biar ibu panggil. Nah, tahu ini. Nah, kita katakan ini berpesan itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kita menstabilkan dulu emosinya, kita stabilkan dulu salahnya. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini maksudnya kata-kata yang bisa kita ucapkan pada saat kita memanggil kekanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tahapan berikutnya adalah validasi tidak ada salah. Nah, baru kita mengadu kesalahannya. Itu kita menstabilkan dulu. Terus ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nanti dia misalkan alasannya gini-gini. Jadi kita harus mendengarkan alasannya dulu. Kenapa dia melakukan kesalahan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dari ininya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ambil salah satu dari kata-kata ini boleh, atau mungkin kata-kata buatnya sendiri boleh. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini maksudnya validasi tidak ada salah. Di mana kita situ mencari kesalahannya. Jadi alasan ini melakukan kesalahan itu kenapa? Nah baru yang terakhir. Ini langkah-langkah yang sekarang ulun gunakan pada saat ulun ada kasus dan kekanakan. Jadi sini belajar menanyakan keyakinan. Nah kita kan di kelas sudah mulai keyakinan kelas. Nah kita ingatkan apa keyakinan kelas kita. Tadi disebutkannya. Lalu apa yang tidak terpenuhi bisa biar sebutkan. Nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Ini contoh aja, kemudian bisa diubah kata-katanya di sini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini, Bapak Ibu. Jadi kita dalam kasus kekanakan kita ada tahapan-tahapannya ternyata. Jadi mungkin hanya saja tahu ada yang tahapannya ternyata kita biasanya kan pasti langsung ke kenapa yang melakukan ini alasannya apa? Nah, ternyata harus ada tahapan dari awalnya dulu. Itu yang sudah ulun dapatkan selama ulun mengikuti pendidikan. Jadi yang terakhir menutup harga sudah siang ya. Dalam penerapan progresi positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among itu adalah sebagai kita menuntun atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya kita ini sebagai penuntun, di mana kita harus berpihak pada murid. Jadi untuk kurikulum merdeka ini kita harus melihat murid. Bu Hanfian pun membuat RPP atau belajar, kita harus melihat dengan kondisi murid. Ya sekali itu. Jadi sekarang ada harus satu terbentuk harus tercapai semua pada. Kalau memang kita tercapai bisa dilanjutkan terus sampai siswa kita benar-benar menguasai atau bisa menguasai yang tercapai lah itu. Jadi baru kita yang selanjutnya. Jadi untuk sampai di sini adakah pertanyaan Bapak Ibu silakan. Insya Allah kalau bisa jawab. Dan walaupun di sini masih belajar karena ini masih dalam pendidikan juga. Jadi sama-sama kita belajar. Tapi di sini berbagi apa yang mendapatkan dan ulun share pada Bu Hanfian. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Ulun di kelas ya kalau untuk melihat kekanakan buku dapur. Jangan lebih kenalan video. Ambil tulisan baiknya. Tadi kan ingat buat anu. Nah jadi melihat buku campur itu akhirnya ulun ini ada dua kesepakatan. Akhirnya ulun menjelaskan langsung mau peraturan dari ulun seorang. Ya. Di ulun untuk belajar mata pelajaran ulun ini minimal mau berisi 25 buku catatan dan buku latihan. Nah itu tuh apakah ulun harus berulah bahasa menjadi kesepakatan kelas atau lanjut aja kayak itu? Seolah-olah itu dan di akhir ada konsekuensinya dari ulun ini Pak. Akhirnya ulun ini karena kalau yang ada kita adalah sanksinya. Nah ulun akhirnya jadi sanksi
sanksi ada yang kayak tadi sebagai manajer tadi kan ini apa yang telah dia lakukan gitu kayak memperbaikinya itu jadi sanksi karena mungkin ada yang bisa ujar ulun kalau inya tertinggal buku atau ada lengkap pertama kalau ibu campur ibu ambil sama sekali bukunya ada tahu ibu buku mana ada campuran apa waktu ibu ambil sita ya nah kedua itu ulun pilihnya sampai mata pelajaran ibu tertinggal buku 62 itu catatan latihan bisa ibu digunakan ibu kena di lapangan selama 15 menit nah selama ini beberapa hari ini kayaknya anak-anak mulai memakai tapi kalau menurut dari pendapat dari ibu tadi kan itu sesuatu yang mengekanginya akhirnya kan orang mengganggu kesenangan Terpaksa. iya terpaksa nah bagaimana menurut Pian ya? Ulun dapat tahun dulu Pian mengolah itu peraturan apakah dengan satu atau dua orang atau langsung seluruh kelas jadi lebih enak itu Bapak Ibu kita bisa membuat kesepakatan kelas atau kayak kelas itu kita supaya ada bukti bisa menggunakan sekarang stigma jadi tulis habis itu tempel atau kadang itu bisa Pian menggunakan koran jadi harus ada tertulis di papan tulis bisa buat Pian pakai karton kita tulis kita lebih baik diulangi jadi ditulis di kertas nanti kita tulis sepakatan kelas kita dan nanti diubah menjadi kegiatan kelas jadi harus disepakati oleh seluruh kelas jadi dan harus ada tertulis terlihat harus ada terlihat setelah terlihat dibaca lagi bagaimana anak-anak sudah ya kita sepakati nanti setiap masuk bisa kita ingatkan bila ingat dan untuk tadi diambilkan apa nah makanya kita kadang itulah kita kadang sebagai penghukum jadi sebagai penghukum akhirnya dia menyebabkan rasa keterpaksaan jadi melalui kelas itu kita ubah jadi kita mengingatkan tetapi kita bisa langsung dengan dia langsung menanyakan seandainya dia melakukan kesalahan apa yang akan dia lakukan bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahan ini nah kita kembalikan ingat jadi bisa dilakukan kesalahan tadi ada mencatat mencoret-coret bagaimana cara dia untuk memperbaiki ini saya kira jangan mencoret-coret lagi ini kayak apa caranya jadi apa ya untuk penanganan masalahnya itu kita kembalikan ingat aja jadi bukan dari kita yang mengharuskan ingat harus ini kada kita kembalikan ingat menurut ibu Pian ya pacarnya Pian harus kayak apa sekira jangan mencari buku lagi pastinya mempunyai jawaban kayak pacaran Pian supaya Pian jangan mencari buku kayak pacaran Pian supaya buku dibawa jadi kembalikan ingat jadi pada saat dia memulai kesalahan kita bisa menyampaikan lagi Pian semalam sudah kayak ini jadi kita akhirnya bisa kayak papa melakukan konsekuensi jangan hukuman tadi berupa berdiri apa itu kan tidak sesuai mungkin ada sesuatu yang lebih mendidik misalnya lah anggaplah kakak-kakak tuh merapit buku kawannya buku ulun gua dirapit buku ulun dicoret-coret kita bisa memanggilnya nah ini nak buku kawan makanya dirapit makanya nak belajar kayak apa nanti mungkin dia punya pemikiran dengan mengganti buku nah itu namanya konsekuensi bukan hukuman karena dia melakukan sesuatu dengan memang apa yang dilakukan dia mengganti jadi mengajarkan dia untuk bertanggung jawab nah jadi ada nilai-nilai yang kita terapkan di situ misalnya Inya pulang minum kawannya Inya lewat tertumpah akhirnya kawannya sorry nah kita yuk lagi karena buku atau mungkin tertumpah karena apa ada bu karena lo bersihkan nah jadi ada rasa tanggung jawabnya nah itu berarti kita mulai menerapkan disiplin namanya jadi yang berupa hukuman itu sekarang mulai kita tinggalkan semoga dengan menerapkan disiplin ini dia bisa lebih disiplin jadi caranya itu kita kembalikan laginya kayak menurut Pian ya pacarannya sekira Pian nah ada lagi jangan melakukan ini lagi nah ulun pun dalam masalah yang kedua misalnya ada anak-anak yang kemarin ada masalah rambutnya bukunya panjang juga jadi Pian hendak kayak apa karena gua potong ya
Sudah, jadi pian anak salurung ngarate bapak kayaknya anak pian mereka ada ulun jahit. Nah, jadi dari inya seorang kita serahkan. Jadi bukan dari kita. Jadi kadang-kadang misalnya ada yang mengganggu keamanan lain. Nah, itu kan tadi berarti ada kebutuhannya yang ada terpenuhi, kebutuhan kesenangan. Kita mungkinnya di rumah tuh biasa tertekan oleh kuitannya. Nah, tahun nih pian kan apa nak mengganggu kawan. Nah, jadi kira-kira merupikan sekira pinjam mengganggu kawan lagi kan apa ya pikiran. Nah, kita itu bahasanya tuh karena ada gue belum bisa saja dari ini. Nah, kita berikan pemahaman. Oh, kalau dia bisa, tapi kayak mana kawan saring. Nah, jadi supaya dia jawab lagi kayak Pak. Ini pasti ada jawaban. Selama ulun mengatakan, ini pasti ada jawabannya darinya sendiri. Jadi akhirnya dia merasa merupikan perbuatan dia itu benar atau salah. Biasanya orang kayak gitu. Salah, tapi lebih baik yang pertama kita menggunakan yang tadi lupa ulang ada 3 tadi. Nah, restitusi bisa konsekuensi tadi kan, tapi awalnya kita melaksanakan restitusi dulu. Nah, lebih baik sebenarnya ini konsekuensinya ini bisa kita lakukan apabila dia melakukan kesalahan berulang-ulang. Nah, itu jadi awalnya itu kita bila ini melakukan kesalahan baru pertama kita menggunakan restitusi dulu. Kecuali dia menggunakan kesalahan yang sama secara berulang-ulang, baru kita ke konsekuensi. Nah, untuk lebih dia mempertanggungjawabkannya. Jadi kalau memang dia melakukan kesalahan baru pertama, kita menggunakan restitusi dulu. Tapi bila sudah 2-3 kali tetap kesalahan sama, berarti kita ke konsekuensi. Hanya patokannya adalah pada keyakinan kelas. Jadi itu adalah yang utama pegang kita sebagai guru untuk menerapkan disiplin pada anak. Nah, itu kayak Pak Bapak. Jadi tadi untuk itu tadi Bapak yang menyoret sama yang buku ketinggalan ada 2. Mungkin ada tambahan lagi. Itu berarti kayaknya konsekuensi ataupun kesepakatan yang akan dibuat itu wali kelas ya. Wali kelas saja langsung deh kalau anak guru mapel, soalnya setiap mapel beda-beda Pak. kalau ada tadi jadi satu di situ berarti dia sepakat misalnya berarti itulah menjadi patokan oleh guru mapel. Sehingga tempel akhirnya sudah cetak tempel nah ini. Tapi kalau semua guru mapel berarti macam boleh. Nah kayak apa nih? Kalau memang itu bisa, tapi kalau untuk dari pribadi Pak, dari kita pribadi dengan anak itu, kecuali bisa kita tersendiri, kita mengadakan seperti ini forum, kita buat kesepakatan jangan jadi nanti setiap wali kelas ini, tapi yang sering masuk itu Pak Ibu apa masalahnya berhubungan dengan anak langsung. Kalau wali kelas itu kan mungkin ada yang kalian masuk berapa jam aja. Maksud dulu poinnya kan ada 2. Oh yang penting ya. Disiplin dalam belajar, kemudian kebersihan dalam kelas. Nah 2 itu wali kelas itu membuat kesepakatan lawan anak binaannya. Nah bila ini hebat, iya hebat, ini kayaknya lalu diketik. Tapi guru mapel yang lain begini. Atau bila kesepakatan guru mapel masing-masing itu diketik tanda tangan di bawah berarti sudah ada 11 itu ada bertempel bisa disimpan di guru mapel masing-masing bisa nggak? Bisa. Jadi masuk sebelum penutupan tuh kayak izin guru mapel terakhir. Jadi tuh memperhatikan guru bercukur kan ada wali kelasnya, kebetulannya akan menyempurni
Dan wali kelas kan memang cuma wali kelas sebagai pembimbing kelas. Nah, dengan masalah catatan itu memang guru mapel enak ada wali kelas kan udah duit wali kelas kecuali mengajar langsung apa. Cuma kalau memang hendak masing-masing guru mapel, tapi saran turun sebaiknya ditempel Pak, jadi punya tahu biar ibu ini lah. Berarti kayak ini Pak, kita berarti mengadakan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu untuk seluruhnya, seluruh kelas. Jadi mungkin nanti kita mengadakan ibadah kayak gini, kita bikin kayak kesepakatan untuk sekolah kita. Nah itu bisa ditempel per kelas. Tetapi untuk keyakinan kelas itu ke guru mapel masing-masing dengan muridnya. Kalau memang untuk masalah tadi mungkin, jadi kita sepakat ini, berarti kita membuka keyakinan sekolah, berarti kita untuk seluruhnya. Nah itu tuh, nanti pada saat untuk keyakinan sekolah tuh kita dulu para guru merumuskan apa kira-kira yang misalnya kayak tadi nih masalah kebersihan tadi deh. Nah mungkin poin pertama, yang kedua mungkin untuk keyakinan sekolah itu kita harus yang umum, kita umum aja, kita yang umum kayak kita angkat untuk keyakinan sekolah. Nah itu bisa kita tempel di kelas-kelas, jadi wali kelas bisa masuk. Nah kita di sekolah kita ada keyakinan sekolah tentang ini, dan ini yang harus kalian yakini dan kalian terapkan di sekolah. Nah untuk keyakinan kelas itu berhubungan dengan guru mapelnya. Mungkin ada yang lain, karena yang mengajar itu kan guru mapel. Mungkin selain catatan ada juga yang lain, ada yang rancang mengganggu kah, ada yang rancang marah bikin kawan, atau rancang bawa makan kah, di kelas ada rancang kuring kah. Nah jadi kalau masalah yang bisa kita maulah pakai, nah mungkin ada forum khusus. Setelah ini kita maulah keyakinan sekolah, kita ambil mungkin beberapa poin, kita sepakati, kemudian para wali kelas mengadakan kesepakatan dengan siswa. Nah itu, jadi kita ambil mungkin beberapa poin yang utama. Jadi untuk keyakinan sekolah itu bisa yang umum. Setelah itu untuk yang kelas keyakinan kelas masing-masing guru mapel. Jadi karena guru mapel yang lebih tahu pada saat, karena beda-beda mapel ini mungkin anak-anaknya kayak ini, anak-anaknya. Mapel yang berikutnya ada anak-anaknya pintar dia. Ada mapel yang saya ikut pulang, ada yang keluar masuk. Nah, jadi kan lain-lain Pak biasanya. Ada guru pelajaran itu, ini ketemu keluar, ada yang pelajaran itu, ini ada pernah masuk, ada yang pelajaran satu timnya ini bapak dia terus. Nah itu seharusnya dengan guru mapel. Menurut pendapat dulu jadi Pak, nah jadi kayak Pak menurut pendapat kalian, mungkin kalau kayak bapak tadi bagus saja, tapi kita akan ke keyakinan sekolah, sekolah itu kita, tapi itu yang secara umum karena kita ambil. Jadi yang lebih intinya itu mungkin dengan berhubungan dengan guru mapelnya masing-masing. Nah, ada lengkap ada kita langsung ke refleksi untuk kegiatan hari ini. Dua, tulis langsung nomor 1 ini perasaan saya hari ini. 2, sabun taruh. Yang kedua warnanya pink. Cara mengubah warna Bapak Ibu kita kan klik di sini sticky note. Nah ini mengubah warna. Ini warna pink, biru. Nah ini, nah terserah. Nah, Jadi sabutnya itu sabutnya iya. Untuk perasaan warna kuning. Untuk pembelajaran yang dapat diambil pada kegiatan ini warna pink. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan ke depannya setelah kegiatan hari ini warna biru. Kita klik di sini sticky note. Untuk mengubah warna kita sini ambil kuning. Baru kita klik nama Iin. Terus titik 2 perasaan saya ini karena namanya pulang. Berikutnya yang biru nama pulang tulis. pertanyaannya nah. Iya kan? Iya betul. Di sana ada pertanyaannya. Ada ngomong aku ngasih kinot kalau kamu mau buka pertanyaan. Oh, ulang pindah ke bawah. Nah, Kan saya ikut nama teman-teman. kan yang pulang kita lihat ada. Pantai kalau sudah birna dapat ada birna. Nah, di sini di bawah panah, klik. Kita klik. Nah,
Kita ubah warnanya sesuai dengan pertanyaannya lah. Bila nyuruh warna kuning berarti warna kuning juga. Bila perlu warna pink berarti pink. Bila warna biru, biru juga. Samakan warnanya. Biru. Nah, klik tinggal warna biru. Baiklah, silakan Bapak Ibu sambil tutup untuk kegiatan hari ini. Ulun ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga atas refleksinya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.